dari beberapa target jenderal yang akan dihabisi oleh pasukan Cakrabirawa pada peristiwa G30 SPKI. Nah, ternyata ada satu jenderal yang lolos dari keganasan pasukan Cakrabirawa. Beliau adalah Jenderal Abdul Haris Nasution atau yang biasa kita kenal dengan Jenderal A.H. Nasution. Nah, jadi beliau ini adalah target yang berhasil lolos dari keganasan pasukan Cakrabirawa pada peristiwa G30 SPKI. Nah, tetapi sayang, semua itu harus dibayar dengan kematian putrinya, yaitu Ade Irma Suryani Nasution, yang pada waktu itu beliau ini masih berusia 5 tahun, dan beliau ini menjadi korban keganasan dari pasukan G30 SPKI pada tahun 1965. Dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah berkali-kali. Gadis kecil itu bersimbah darah dalam pelukan ibunya, Johanna Sunarti Nasution. Anak sulung Jenderal A.H. Nasution, Hendrianti Sahara Nasution, menceritakan peristiwa yang merenggut nyawa adiknya itu. Dalam wawancara yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi, Hendrianti mengatakan bahwa sang adik tewas tertembak dari jarak dekat. Hendrianti menggambarkan peristiwa berdarah itu di tempat kejadian, di kediaman A.H. Nasution yang kini dijadikan museum di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Pada pukul 3.30 WIB dini hari, A.H. Nasution dan Johanna terbangun dari tidur. Pada pukul 3.30 pagi, ibu saya dan ayah saya terbangun dari tidur gara-gara nyamuk. Ibu saya melihat pasukan Cakrabirawa masuk, kata Hendrianti. Menyadari hal tersebut, langsung saja istri A.H. Nasution langsung menutup pintu. Itu yang akan membunuhmu sudah datang, kata istri A.H. Nasution kepada suaminya. Lalu kemudian pasukan Cakrabirawa dengan ganasnya menembaki pintu tersebut. Lalu bapak saya bangun dan bilang, biar saya hadapi. Tetapi ibu saya bilang, jangan. Begitu kata Hendrianti. Saat penyerbuan terjadi, Ade Irma Suryani sedang bersama ayah dan ibunya. Kemudian Johanna berusaha melindungi A.H. Nasution. Kemudian ia pun menyerahkan Ade Irma Suryani kepada adik iparnya. Ibu bilang ke bapak, tolong pegang Irma, karena saya harus menyelamatkan bapak. Begitulah kata ibu Ade Irma, sembari beliau menangis. Begitulah kata Hendrianti. Adik A.H. Nasution menuruti permintaan Johanna. Kemudian ia menggendong Ade Irma Suryani. Namun ketika itu dia pun panik dan tidak sengaja membuka pintu yang sudah diberondong oleh pasukan Cakrabirawa. Nah, langsung saja pasukan Cakrabirawa menembaki Ade Irma Suryani dari jarak dekat. Begitulah kata Hendrianti. Kemudian peluru tersebut menembus badan Ade Irma Suryani. Adik saya ditembak. Kemudian peluru tersebut masuk ke tangan tante saya dan menembus ke badan adik saya, ujar Hendrianti. Setelah Ade Irma Suryani tertembak, pintu kemudian langsung ditutup kembali oleh Johanna Nasution. Beliau langsung menggendong tubuh anaknya yang bersimbah darah dan langsung berlari menemui A.H. Nasution dan mengantarnya untuk menyelamatkan diri. Nah, ternyata ada 3 peluru yang bersarang di tubuh Ade Irma Suryani. Hendrianti menjelaskan bahwa pada saat peristiwa tersebut dirinya masih berusia 13 tahun. Pada saat rumahnya dikepung oleh pasukan Cakrabirawa, beliau ini tidur di seberang kamar orang tuanya. Ia terbangun pada saat beliau mendengar suara tembakan. Putri sulung A.H. Nasution tersebut berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat dari jendela yang tingginya 2 meter. Sampai tulang kaki saya patah dan rasa sakitnya masih saya rasakan sampai sekarang. Paha kaki saya yang kanan penuh dengan penyambung tulang. Sambil menahan rasa sakit yang dirasakannya, ia pun
kemudian berlari mencari ajudan. Kemudian ia berlari ke kamar ajudan dan diberitahu bahwa keselamatan keluarganya sedang berada di ujung tanduk. Tak silang beberapa lama, kemudian terjadi ribut-ribut di ruang penjaga dan ajudan Pak Nasletu Cipere Tendean kemudian diculik. Sampai pagi saya bersembunyi, ucap Hendrianti. Setelah hari menjelang pagi, Johanna mencari Hendrianti yang sambil menggendong Ade Irma Suryani yang sedang terluka. Ahan Nasution kemudian menyelamatkan diri dengan cara melompat ke kedubes Irak yang ada di sebelah. Beliau bersembunyi di belakang tong untuk melindungi diri dari penculikan dan pembunuhan. Kemudian pada saat itu Ade Irma dilarikan ke RSPAD untuk diberi pertolongan. Malangnya, gadis kecil itu harus menjalani operasi beberapa kali. Yanti yang tak kuasa melihat adiknya yang sudah bersimbah darah, beliau tak kuasa menahan tangis. Adik saya bilang, "Kakak jangan nangis, adik sehat," ucap Hendrianti. Selain menenangkan Hendrianti, Ade Irma juga bertanya kepada ibunya. Adik tanya ke ibu saya, "Kenapa ayah mau dibunuh, Mama?" Kalimat tersebutlah yang diucapkan Ade Irma Suryani sebelum ia meninggal dunia. Beliau menghembuskan napas terakhirnya setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Tanggal 6 Oktober, adik saya dipanggil oleh Allah.